di tempat ini, rawat kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita. Ini pengakuan iman kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita mau dipimpin oleh Roh-Nya. Amin. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Nyatakan kuasa-Mu. Kami Tuhan, kami mau serahkan padamu. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Allah bayana kasih, ya Allah bayana kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, pimpin kami Yesus. Engkau penolong kami yang setia, Bapa kami yang kekal. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Ya la bayana kasih kala bayara. Oh sikala bayana kasih kala bayara baba bayana kasih kala baba. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini Yesus. Ya la bayana kasih kala bayana kasih kala bayara. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, yes, amin. Hanya kepadamu kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kasih Yesusku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, masuk di dalam pujian kami. Kami mau bersorak, kami mau memuji, melompat, memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat yang siap, sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan tercurah atas gereja di tempat ini. Roh surga tercurah atas tempat ini, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu.
Roh Allah terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan, Roh-Mu terjadi di tempat ini. Ibu jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Dan ku berlari
untuk anak sekolah minggu maju ke depan dan akan didoakan oleh Ibu Gembala. Pikiran firman-Mu ya amin, sumber kekuatan sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati. Katakan ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Saya undang hambanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami merayakan kehadiran-Mu. Kami merayakan sukacita yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Yesus bertahta di atas pujian kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan saatnya firman-Mu disampaikan. Kami percaya firman-Mu sungguh berkuasa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan kami percaya Roh Kudus nyata di tengah-tengah kami dengan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari yang ke-50. Ya. Nah, jadi ketika Yesus bangkit, Dia ada di tengah-tengah dunia selama 40 hari. Lalu kemudian Dia naik ke sorga. Dan kemudian selama 10 hari para murid-murid menanti di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Amin. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Sebenarnya hari Pentakosta ini itu bukanlah hari tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi merupakan hari penuaian, hari raya penuaian. Ya, ada hari raya sukacita. Oh ya, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Esra yang kemarin di SMD sudah dilantik menjadi pendeta Pratama. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Ya, kita tunggu karya-karyanya yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya, tante bersuka cita, keluarga bersuka cita, puji Tuhan. Ya, tanggal berapa kemarin? Hari Rabu kalau nggak, ya hari Kamis dilantik, ya di Hotel Maiko. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu sedikit. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itulah yang menggerakkan gereja Tuhan. Oleh karena pencurahan Roh Kudus, gereja Tuhan ada, bangkit, ya lahir. Nah, jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh untuk pergi dan merayakan hari raya penuaian. 10 hari perjalanan mereka, itulah tepatnya di kaki Gunung Sinai. Mereka merayakan hari raya penuaian di situ. Nah, jadi hari raya penuaian ini erat kaitannya di Gunung Sinai ini, bangsa Israel ini yang merupakan bangsa budak, ya kan? Mereka kan baru keluar. Mereka identitas mereka adalah bangsa budak. Tapi ketika ada di kaki Gunung Sinai, lalu kemudian Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan menyerahkan 10 hukum Taurat, Dekaloh itu. 10 hukum diberikan dan kemudian ditabiskanlah Israel menjadi satu bangsa. Bangsa yang merdeka, yang Allahnya, yang Tuhannya, yang rajanya adalah Allah sendiri. Jadi Allah menjadi raja atas Israel, Israel menjadi umatnya, menjadi bangsanya. Dan kemudian diberikan 10 hukum, diberikan hukum-hukum tata cara peribadatan, lalu kemudian diberikan hukum tatanan sosial kepada orang Israel. Ya kalau kalau bangsa itu harus punya wilayah, harus punya hukum, harus punya pemerintahan, betul kan? Nah, lalu kemudian mereka dijanjikan untuk masuk di tanah perjanjian. Tetapi kemudian setelah ditabiskan menjadi satu bangsa, lalu Israel ini, lalu kemudian Musa disuruh naik ke atas Gunung Sinai untuk terima 10 hukum itu kan. Nah lalu kemudian ternyata orang Israel berbalik setia kepada Tuhan. Mereka malah menyembah lembu emas. Ya kan, kita dengar peristiwa ini. Tetapi kemudian Tuhan dengan kasih tetap memelihara bangsa Israel. Israel ini gambaran orang Kristen. Ya walaupun Tuhan kita adalah raja, tetapi orang Kristen ini kadang-kadang jatuh bangun suka-sukanya. Betul kan? Ya, kalau rasa senang, diberkati Tuhan, mereka nyaman, aman, mereka memberontak, mereka mencari Allah yang lain. Ya, mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan. Tetapi ketika ditimpa masalah, timpa persoalan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dibebaskan lagi, diberkati Tuhan lagi, memberontak lagi. Begitulah keadaan orang Israel. Ini gambaran orang Kristen juga. Ya, makanya berkat itu bisa membawa kita terhadap kejatuhan, pencobaan, masalah. Ya, jangan mengagung-agungkan berkat. Berkat bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Coba lihat, mungkin ada di sekitar Bapak Ibu. Orang-orang yang dulunya berkesusahan, pokoknya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Lalu kemudian mulai melupakan pelayanan. Ditanya, kenapa tidak melayani? Aduh, sibuk sekali. Toko saya, waduh rame, tidak ada yang jaga. Usaha saya, pekerjaan saya, tidak ada yang bisa, saya harus tangani. Akhirnya mulai pelan-pelan. Berkat bisa menyeret kita untuk jauh dari Tuhan. Tapi kesulitan bisa membawa kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ya, pilih mana? Mau diberkati tapi jauh dari Tuhan, tapi susah payah tapi kita dekat dengan Tuhan. Pilih mana Bapak Ibu? Saya mau pilih dua-dua. Saya mau dipilih diberkati Tuhan, tapi saya dekat dengan Tuhan. Amin.
Haleluya, memang pendeta itu lebih pintar dari jemaat. Oke, coba kita lihat bersama. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 14. Kisah 2 ayat 1 sampai 14, ya tema kita adalah api Roh Kudus bakar hatiku. Ya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 bukan 14, ayat 4 saja, ya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari raya penuaian. Hari raya Tuhan memberikan 10 hukumnya. Hari di mana Tuhan mengangkat Israel menjadi bangsa. Nah, tapi tidak disebutkan di situ hari raya pencurahan Roh Kudus kan? Tapi tepat pada waktu hari Pentakosta, ketika murid-murid sedang berkumpul di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan dan ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Yehezkel mengatakan begini, aku akan memberikan hati yang baru kepada umatku. Hukum yang ditulis di loh batu akan ditulis di hati nurani manusia. Aku akan memberikan roh yang baru. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dinyatakan Tuhan di perjanjian lama, lalu kemudian diwujudkan atau dijawab oleh Tuhan di perjanjian baru, betul kan? Ya, bahwa Tuhan akan memberikan roh yang baru. Roh yang baru itu apa? Roh Kudusnya. Terima kasih Pak. Roh Kudus diberikan kepada manusia, kepada orang percaya. Nah, ini merupakan pembaharuan bahwa kita sekarang tidak lagi hidup berdasarkan hukum yang tertulis di batu, tapi ada hukum yang ditulis di dalam hati kita. Hukum yang ditulis di dalam hati kita ini lebih dekat dengan kehidupan kita. Ya kan? Nah, peraturan-peraturan dibuat, kadang orang berkata peraturan-peraturan dibuat untuk dilanggar. Dilarang lampu merah, tapi dilanggar. Betul kan? Nah, jadi itu hanya hukum yang tertulis. Tetapi Tuhan menuliskan hukum di hati kita. Ini, di hati kita ini ada hukum Tuhan. Di hati kita. Jadi sebenarnya kalau kita melanggar hukum Tuhan sudah keterlaluan. Ya, karena itu ada di dalam kita. Tetapi hukum itu tidak hidup. Kenapa? Karena roh manusia mati. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia tempat kediaman Allah itu yang mati. Ketika manusia bertobat, lahir baru, bukan kita kembali jadi bayi lagi secara jasmani, tetapi roh kita itu yang dihidupkan kembali. Sehingga menjadi tempat kediaman Allah. Nah, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, hukum-hukum itu dihidupkan kembali. Sehingga, makanya pengurapan kita ini sudah punya pengurapan dari Tuhan, tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ya, dalam 1 Yohanes berapa itu, tapi ternyata begini, di ayat itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat.
Dalam kekristenan, apakah banyak pengajaran sesat? Banyak. Banyak orang yang mengajar, yang berkhotbah untuk keuntungannya sendiri. Banyak juga orang yang mengajar, yang berkhotbah untuk kepentingan telinga jemaat. Betul kan? Khotbahnya lucu, menyenangkan. Tapi isinya, khotbahnya bagus, menyenangkan. Tetapi hanya pengalaman si pengkhotbah. Nah, kita harus belajar baik-baik. Karena di zaman ini banyak pengajaran yang akan seolah-olah benar, tetapi ternyata membawa kita kepada ketidakbenaran. Ada banyak hal, misalnya tentang perpuluhan. Betul kan? Banyak hal. Orang, sana bilang tidak boleh, tidak ada perpuluhan lagi karena sudah selesai hukum Taurat dan lain-lain. Sana bilang tidak perlu lagi karena bait Allah sudah tidak ada. Itu tidak perlu, itu hanya perpuluhan itu ketika kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak perlu lagi. Tidak ada ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang membatalkan perpuluhan. Maleakhi itu berbicara tentang penyimpangan yang dilakukan oleh para imam terhadap perpuluhan. Tidak ada. Bahkan dikatakan dalam Maleakhi, sejak dari nenek moyang kalian telah menyimpang. Perpuluhan itu telah ada sebelum hukum Taurat diberikan. Dan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa perpuluhan itu telah selesai. Tidak ada ayat. Di perjanjian baru, mana ayatnya? Yesus saja berkata, kamu memberikan perpuluhan ada selasi dan sebagainya, tapi kamu melupakan orang tuamu kan? Sampai di situ, tidak ada ayat. Nah, kita ini masih hidup di dalam zaman perjanjian baru. Oh iya, kalau kita perjanjian baru diakhiri oleh apa? Wahyu kan? Kitab Wahyu kan? Penggenapan kitab Wahyu ketika kita ada di langit dan bumi baru, dan kemudian Tuhan menjadi raja kita. Wahyu 22. Sudahkah kita ada di langit dan bumi baru? Belum kan? Kita lagi berproses ke sana. Sudahkah kita rapture? Sudahkah kita masuk di masa 1000 tahun? Belum kan? Belum kan? Kita sedang ke sana, berarti zaman perjanjian baru belum berakhir. Sampai hari ini karunia-karunia masih ada. Jawatan-jawatan masih ada. Ada yang berkata tidak ada lagi jawatan rasul, tidak ada lagi jawatan nabi. Siapa bilang? Masih ada sampai hari ini. Cuma banyak orang yang mengaku-ngaku saya rasul, saya nabi. Pakai kartu nama lagi. Terus di bawahnya ada nomor rekening lagi. Kalau kamu butuh dinubuatkan, hubungi saya. Orang Indonesia itu suka dinubuatkan. Makanya banyak nubuatan-nubuatan palsu. Menyenangkan telinga. Ujung-ujungnya apa? Sumbangan duit. Masuk. Nah ini dia. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita tersesat oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Seolah-olah benar, orang yang tidak memberikan perpuluhan itu orang kikir. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata, saya sudah mempersembahkan tubuhku, berarti saya sudah memberi, tidak usah lagi memberi perpuluhan. Tunggu dulu. Seorang hamba, seorang budak adalah orang yang memberikan kehidupannya sepenuhnya kepada sang Tuhan, betul kan? Dia tidak ada hak, tidak ada punya otoritas atas kehidupannya. Tetapi semua yang dia lakukan untuk siapa? Untuk tuannya. Dia bekerja, dia dapat hasil, semuanya milik tuannya. Betul kan? Bapak Ibu mau semua, Bapak Ibu kerja, kalau Bapak Ibu berkata Roma 12 sudah terjadi dalam kehidupan saya, aku persembahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan Tuhan. Mempersembahkan seluruh, berarti kita memberikan hidup kita di bawah kuasa otoritas Tuhan. Kita mempersembahkan total hidup kita termasuk apa yang kita punya. Kita tidak punya hak untuk itu. Berarti kalau Bapak Ibu bekerja,
100% hasil daripada Bapak Ibu untuk Tuhan. Mau? Mau? Kalau begitu mulai bulan depan, semua hasil gajimu bawa ke gereja. Mau nggak? Bagaimana saya hidup? Makanya Tuhan hanya minta 10% saja. Sebagai tanda ketaatan. Itulah pajak kerajaan. Amin. Dan itu untuk siapa? Bukan untuk Tuhan. Untuk kita. Untuk saya dan saudara. Ketika saudara mengembalikan 10% milik Tuhan, berarti saudara sedang dalam jaminan Tuhan. Oh, betul kan? Pajak itu untuk siapa? Untuk raja, untuk pemerintah. Tapi tujuannya untuk apa? Kesejahteraan rakyat, masyarakat, pembangunan di mana-mana kan. Iya kan? Nah itulah fungsinya. Jadi jangan, termasuk begini, bahasa roh sudah tidak perlu lagi, siapa bilang? Bahasa roh itu adalah bahasa doa kita dengan Tuhan. Tetapi juga ada bahasa roh yang merupakan karunia ketika dia berbahasa roh itu atau speaking in tongue itu, bahasa lidah itu. Lalu kemudian bisa diterjemahkan dengan karunia menerjemahkan bahasa roh. Bahasa roh itu masih ada. Dan kita ada di gerakan Pentakosta ini, aliran Pentakosta ini berbasis karunia-karunia Roh Kudus. Termasuk berbahasa roh. Teologi GBI berkata bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus salah satu tandanya adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Dan pergerakan Pentakosta karismatik ini berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus, pergerakan Roh Kudus. Kita ada di sini. Nah, yang tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kita yang sudah mengalaminya, amin. Itulah dogmatika kita. Jadi inilah dasar kita Bapak Ibu. Makanya jangan terombang-ambingkan, jangan tergoncangkan. Paulus bilang begini, kalau semua berbahasa roh, lalu tiba-tiba ada orang datang, dia tidak mengerti. Maksudnya begini, ketika saya berkhotbah, himata karabasi kata karabaya rabasi kata karabas, soka karamata karabasi kata karabas. Bapak Ibu mengerti enggak? Itu jangan. Dalam saya jadi worship leader, homata karabase keka karabo, si karaba. Maksudnya ayo kita bangkit berdiri. Tapi Bapak Ibu mengerti enggak? Enggak. Tapi kalau saya di situ sendirian, dalam penyembahan dan kemudian saya berbahasa roh, himata karabas syekerabu, himata karabas, tidak masalah. Jangan takut untuk itu. Karena memang ada ketakutan dari mereka bahwa bahasa roh telah dipelintir oleh iblis. Makanya ada karunia untuk membedakan roh. Jadi jangan takut untuk itu. Nah, kenapa saya sudah terpanjang sampai sini? Gak apa-apa. Supaya bisa mengerti kan, kita bisa memahami. Jadi ketika mereka berkumpul di hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun ke atas mereka. Ditandai dengan apa? Lidah api. Lidah-lidah api di atas kepala mereka. Tapi hidup mereka mengalami perubahan. Coba baca baik-baik. Ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi penuh dulu dengan Roh Kudus, baru lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi penuh Roh Kudus dulu, baru mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu tanda. Nah, kalau mau lihat orang penuh dengan Roh Kudus, Yakobus berkata begini, bahwa manusia itu dikuasai oleh lidah api neraka.
Jadi kata-kata yang keluar adalah kata-kata neraka. Tahu kata-kata neraka? Tahu? Ayo Bapak Ibu, ayo dong. Kata-kata neraka seperti apa? Hah? Kebun binatang, apalagi? Kata-kata kutuk, apalagi? Caci maki. Nah, lihat di situ. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia tidak lagi mengenakan lidah-lidah api neraka. Makanya di sini di Kisah Para Rasul ini sangat jelas. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dihinggapi oleh lidah-lidah api sorga. Untuk melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan dia, baru dia, oh ini penuh Roh Kudus ini. Sampai goyang-goyang semua. Habis itu keluar, makian keluar. Apalagi? Kata-kata binatang keluar. Gosip sana sini. Itu berarti dia belum dipenuhi Roh Kudus. Setuju? Setuju? Tapi coba lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian orang-orang dari segala pelosok yang telah ada di situ mendengar apa yang mereka katakan. Dan mereka berkata, dia berkata dalam bahasaku, dia berkata dalam bahasa kami. Dia berkata tentang... Nah lalu kemudian tampillah Petrus. Siapa Petrus ini? Rasul, murid Yesus. Tapi sebelum sementara Yesus disalib, apa yang dia lakukan? Menyangkal. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan dalam kehidupannya. Jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Salah satu tanda yang paling tepat untuk melihat orang dipenuhi Roh Kudus adalah perkataannya. Kok diam? Jadi salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah lihat perkataannya. Kok diam? Jadi salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah lihat perkataannya. Amin. Itulah perubahan kehidupan yang nyata. Itu dulu. Kemudian yang lain mengikuti, betul kan? Karena kata-kata itu bukan dari pikiran, dari hati. Keluar. Oh kata-kataku begini, hatiku baik. Siapa bilang? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, betul kan? Lain di bibir, lain di hati. Kalau Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita, dia ubah dari dalam keluar. Amin. Nah, lalu kemudian coba kita lihat bersama. Apa makna kepenuhan Roh Kudus? Makna kepenuhan Roh Kudus. Bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kehidupan kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu pertama kali penuh Roh Kudus disebut dibaptis oleh Roh Kudus. Tandanya adalah salah satu tanda berkarunia lidah dalam teologi GBI. Tapi ada tanda-tanda yang lain. Salah satu tanda yang umum, ada tanda-tanda lain yang memang karunia iman semakin kuat, ya dia berani dan lain-lain. Ya, lalu kemudian apa? Nah, ini dia pemerintahan kerajaan Allah. Pada hari ke-50 Tuhan memberikan dekaloh hukum kepada orang Israel. Sehingga bangsa Israel ditabiskan menjadi suatu bangsa dan raja mereka adalah Allah sendiri. Lalu kemudian Tuhan memberikan janji, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru.
Dan kemudian hukum itu akan diberikan. Bukan lagi di dalam hukum bentuk hukum tulis yang tertulis di loh batu, tetapi tertulis di loh hati. Nah, lalu kemudian ini menggambarkan tentang pemerintahan kerajaan Allah. Allah menjadi raja. Nah, kemudian orang Israel bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan kau ingin mendirikan kerajaan? Kenapa salah satu alasan mereka menyalibkan Yesus? Karena permintaan mereka tidak digenapi. Apa itu? Kerajaan. Mereka ingin Yesus mendirikan kerajaan untuk mengalahkan penjajahan Romawi. Karena mereka terjajah. Makanya pada waktu itu banyak pemberontak-pemberontak kan. Nah, lalu kemudian datang Yesus. Mereka ingin sampai sebelum Yesus naik ke sorga, mereka bertanya, kapan waktunya? Kisah 1 berkata, kapan waktunya? Yesus berkata, kapan dan saatnya kau tidak usah tahu. Tapi firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Nah, jadi pemerintahan kerajaan Allah tidak bersifat fisik. Tapi pemerintahan kerajaan Allah dinamika. Dinamika apa disebut pengaruh. Jadi dinamika pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Makanya dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk apa? Memerintah kehidupan kita. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka pemerintahan kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kemudian apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita berarti ada pribadi Allah sendiri kan. Ada Roh Allah, pribadi Allah sendiri dan ini merupakan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Makna kepenuhan Roh Kudus. Ya, sehingga pengurapan kuasa Roh Kudus itu keluar dari dalam kehidupan kita, mengalir untuk apa? Menjadi berkat. Nah, jadi sebenarnya makna kepenuhan Roh Kudus adalah hidup kita diberdayakan sebagai pelaksana kehendak Allah di mana? Di muka bumi ini. Bahwa kita ini adalah pelaksana-pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Saya dan saudara adalah pelaksana-pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Bahwa kita ini adalah rekan sekerja Allah. Kita ini adalah pelaksana-pelaksana kehendak Allah. Bahkan kalau kita belajar lebih jauh lagi, bahwa kita ini adalah imam dan raja di muka bumi ini. Oh ya, karena kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Dan siapa yang menjadi imam dan rajanya? Kita. Saya dan saudara. Allah, jadi Indonesia ini kan republik kan. Dia punya wakil di negara-negara lain kan. Disebut apa itu? Kedutaan, duta besar. Berarti sama saja dengan raja-raja kecil kan. Kalau dalam penjajahan Belanda itu kan ada raja-raja kecil kan. Karasidenan dan lain-lain itu raja-raja kecil itu. Nah kita seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita ikut memerintah bersama-sama dengan dia nanti pada saat 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun damai. Dan kemudian kita masuk di langit dan bumi baru. Siapa yang memerintah? Orang-orang percaya. Yang apa? Yang rapture. Haha, itu nanti ada pelajaran sendiri. Saya tidak tahu apakah Ibu Rita Wahyu akan membahas itu. Oke, jadi inilah makna daripada kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, jadi ketika ini terjadi, ketika api Roh Kudus membakar hati para murid, slide berikutnya, itu berarti begini Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu memberdayakan orang percaya. Slide berikutnya. Ya. Orang dari Roh Kudus ini memberdayakan orang percaya. Contohnya, Petrus yang penakut menjadi apa? Pemberani.
Siapa lagi? Ya, Petrus, dia khotbah. 3.000 orang bertobat. Betul kan? Stefanus, dia berani dirajam. Bahkan sebelum dirajam, dia menyatakan imannya. Betul kan? Nah, siapa lagi? Filipus menginjili sida-sida Ethiopia. Orang kerajaan. Berani dia menginjili itu. Tidak ada rasa takut dia. Bahkan setelah dia menginjili, dia membaptis sida-sida itu, dia dibawa terbang oleh Roh Kudus. Ya, dia tiba-tiba menghilang, pindah tempat. Itu yang dilakukan oleh film-film Hollywood. Iya. Jadi Hollywood itu lihat di sini Bapak Ibu. Iya. Nah, lalu apa lagi? Paulus, dulu Saulus. Apa yang terjadi ketika dia bertobat? Dia menyatakan imannya di hadapan Raja Agripa. Dia menggoncangkan dunia, tapi ketika itu kemudian dia ditangkap, diperhadapkan di depan Raja Agripa. Dia tidak takut, justru dia menginjil di depan Raja Agripa. Sehingga Raja Agripa berkata, sudah. Hampir saja kamu membuat saya menjadi orang Kristen. Wow. Di hadapan Raja. Lalu siapa lagi? Para murid menggoncangkan dunia. Mereka berdiaspora, tersebar. Dan ketika mereka ada di tempat-tempat itu, ingat, kekristenan itu bukan menjadi kata pertama yang disebut di Yerusalem. Bukan. Kekristenan itu dimulai di Antioquia. Pada tahun 50-an, baru orang-orang percaya itu, kemudian orang-orang sekeliling disebut orang Karisteng. Artinya apa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus kecil, pengikut Yesus, Kristen. Di luar, jauh dari Yerusalem, mereka menggoncangkan dunia. Nah, dan yang terakhir ini, orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Siapa orang-orang percaya di tempat ini? Siapa orang-orang percaya di tempat ini? Seharusnya percaya dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus yang disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika api Roh Kudus membakar hati para murid, hidup mereka berubah. Amin. Nah, coba kita lihat. Tidak lama lagi, Kisah 1 ayat 8. Apa yang mereka lalu lakukan di situ? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, ada dua di situ. Yang pertama itu berbicara tentang kuasa. Kuasa itu apa? Dunamis. Dunamos. Apa itu dunamis? Kekuatan yang melekat. Dalam perjanjian lama, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu bisa pindah-pindah keluar dari dirinya. Tetapi dalam perjanjian baru, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menetap dalam kehidupan kita. Amin. Nah, diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk melakukan mujizat, diberikan kuasa untuk memberikan pengaruh. Seharusnya hidup kita bisa melakukan mujizat Tuhan. Seharusnya kita orang-orang percaya bisa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Seharusnya kehidupan kita orang-orang percaya, kalau kita usir setan, bukan kita yang keluar, tapi setan yang keluar. Betul kan? Tapi kalau lihat orang kerasukan situ tadi, jangan saya. Lihat kecoa saja takut. Ya, tidak, itu salah. Bapak Ibu yang dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa dalam kehidupanmu. Kuasa yang sama yang Yesus juga punya. Ketika Yesus keluar masuk daerah, keluar masuk kota, keluar masuk desa, apa yang dia kerjakan? Dia memberitakan Injil kerajaan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan. Dia membangkitkan orang mati. Bisa enggak kita orang percaya lakukan itu? Bisa. Tapi kita takut untuk melakukannya. Karena itu sadar
bahwa kita punya kuasa. Lalu kuasa ini untuk menyertai apa? Untuk menyertai kesaksian kehidupan kita. Kesaksian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Apa itu saksi? Saksi itu berasal dari kata martus. Martus itu martir. Apa itu martir? Orang yang mati karena kebenaran. Martir. Kenapa dia mati karena kebenaran? Karena ada kesaksian hidup. Nah dia menjadi apa? Saksi Kristus. Mengikuti keteladanan kehidupan Yesus. Membuktikan iman mereka kepada Yesus. Menjadi martir. Jadi kalau Bapak Ibu mau disertai oleh kuasa Tuhan, jadilah saksi. Jadilah saksi. Nah ini dia. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Bisa baca? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Lakukanlah. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang sakit di rumah, jangan hubungi tante dulu. Bertindak dulu dengan imanmu. Dengan kuasa yang Tuhan telah berikan. Tumpang tangan dulu sendiri. Dan percaya. Jangan takut, jangan ragu. Jangan takut, jangan ragu. Percaya. Dan apa yang terjadi? Ini perintah kepada para murid. Bapak Ibu adalah murid-murid Kristus kan? Orang percaya. Ketika mereka melakukan ayat yang ke-20 berkata begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Wow. Wow, luar biasa. Luar biasa kuasa Roh Kudus itu. Makanya Yesus berkata, aku harus naik supaya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan yang luar biasa. Dalam pekerjaan kita, di mana saja. Entahkah profesi Bapak Ibu sebagai apa. Bukan hamba Tuhan mungkin berbicara di mimbar. Tetapi di mana Bapak Ibu berada, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan di pasar. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Di pekerjaan, di kantor, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Di mana? Di keluarga, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Karena itu, bagaimana supaya api Roh Kudus membakar hati kita? Terus menerus. Bagi yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, minta. Karena Roh Kudus itu milik semua orang percaya. Roh Kudus bukan milik satu denominasi. Tapi Roh Kudus adalah milik orang percaya. Karena itu minta. Dan ini merupakan janji Bapa bagi orang percaya.
Ini janji Bapa bagi orang-orang percaya. Dan kemudian bukan hanya setelah dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu cukup diam-diam, minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan itu berbicara bahwa setiap hari kita dipenuhi seperti gelas yang kemudian kosong, diisi lagi, diisi terus sampai melimpah. Minta setiap hari, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya. Dan kemudian apa? Lakukan tugas panggilan pelayananmu. Karena itu ketahuilah panggilan pelayananmu. Bukan berarti ibu rumah tangga tidak punya panggilan. Punya. Ada panggilan secara umum adalah panggilan untuk melayani. Tapi ada panggilan yang khusus. Ada orang-orang yang dipanggil untuk apa? Melayani mereka yang termarginalkan. Ya, bahasa susah ini. Mereka yang anak-anak yatim piatu, para pengemis, orang miskin, ada yang dipanggil ke situ. Ada yang dipanggil untuk melayani orang kusta. Suster Teresia dipanggil untuk melayani orang-orang miskin di Kalkuta. Dan ketika dia melakukan itu, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tidak peduli profesi Bapak Ibu apa, tapi ada panggilan Tuhan di situ. Panggilan pelayanan secara umum melayani di altar itu iya. Menjadi pendeta iya. Tapi itu bukan panggilan khusus. Ketika Bapak Ibu kemudian menggenapi panggilan khusus, maka lihat, api Roh Kudus akan mengobarkan semangatmu, passionmu. Sehingga Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Amin. Dan kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Tahu panggilan pelayananmu. Bergaul intim dengan Roh Kudus. Lakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan terus menyertai Bapak Ibu. Dan rohmu akan menyala-nyala. Kenapa banyak orang yang kecapean, yang frustasi dalam pelayanan? Karena dia tidak tahu panggilannya. Dia tidak mengerti panggilannya. Temukan panggilan itu. Temukan panggilan itu. Saya pendeta tidak tahu panggilan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tanya Tuhan. Roh Kudus akan tolong Bapak Ibu. Temukan panggilan. Anak-anak muda, temukan panggilanmu. Siapapun kita, temukan panggilan. Tidak peduli usia muda, usia tua. Ada panggilan secara khusus. Ini yang harus kita kerjakan. Amin. Sehingga hidup kita berkenan kepada Bapa. Dan akhirnya sabaslah, hai hambaku yang setia. Dan saya percaya ada Roh Kudus di tempat ini. Kita menikmati kuasa Roh Kudus. Kita merayakan bahwa pada hari ini Roh Kudus dicurahkan. Hari Pentakosta itu. Dan saya percaya hal yang sama yang terjadi pada murid-murid di loteng Yerusalem akan terjadi juga pada kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Datang pada Tuhan secara pribadi. Minta secara pribadi. Roh Kudus, penuhi saya. Karena persoalan Anda dan Roh Kudus adalah persoalan pribadi Anda dengan Dia. Ada kalanya pendeta harus tumpang tangan. Tapi saya lebih percaya bahwa itulah hubungan pribadimu dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Katakan secara pribadi, Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, penuhi saya. Roh Kudus, penuhi saya. Minta. Ini bukan soal musik,
Bapak Ibu bisa penuh Roh Kudus. Bukan soal saya berkata-kata menantang Bapak Ibu. Tidak. Ini soal pribadimu dengan Roh Kudus. Minta dan alami. Minta. Minta dan alami. Minta alami. Kalau Bapak Ibu yang sudah dikaruniai bahasa lidah, silakan berkata-kata dalam bahasa lidah. Minta. Sama seperti murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka merasakan ada hembusan angin. Ada yang merasakan rasa panas api Roh Kudus itu. Bahkan ada getaran-getaran. Ada dorongan yang keluar untuk bermazmur, memuji Tuhan. Jangan takut. Itu hubunganmu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus secara pribadi. Ya, saya melihat beberapa orang mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, biarkan api Roh Kudus itu bekerja. Ya, alami terobosan dalam hidup. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Jangan takut. Kalau Bapak Ibu didorong untuk mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan, silakan, jangan takut. Jangan takut, jangan malu kiri kanan. Ingat, ini adalah hubunganmu dengan Roh Kudus secara pribadi. Ya. Penuhi kami. Penuhi kami. Yes, ya. Ya, teruskan, terus. Bebaskan Roh Kudus. Oh, bebaskan Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus. Pemusik, jangan berdiam diri, minta Roh Kudus memenuhi hidup. Engkau melayani dengan skill, bisa, tapi tidak ada kuasa yang mengalir. Minta. Multimedia soundsman, minta Roh Kudus. Siapapun di tempat ini, kita bisa melayani dengan kekuatan, dengan keahlian kita. Tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus akan memampukan engkau dengan kuasanya, dengan hikmatnya, dengan kemampuannya. Oh, mata karabasike arabaya Shiki arabo akarabaya rabaya rabaya rabata karabaya rabaya rabashiki arabo ya rabaya rabaya rabaya. Oh, takarabaya rabaya rabashiki.
Oh, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami. Jangan lewatkan setiap yang ada di tempat ini, ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus. Siaraba yarata karaya raba shekere. Yarata karaboshi. Yarada karaya rabo sheke yarabo sherere. Yarada karaba yaraba 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 shik yara 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 yara. Silakan berbahasa lidah, angkat suaramu. Yang belum jangan takut, jangan malu. Terus percaya kepada Yesus. Minta Roh Kudus terus penuhi engkau. Minta engkau bisa berkarunia juga. Minta karunia-karunia ilahi. Oh, engkau akan bernubuat, engkau akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Oh, kau akan mempunyai marifat daripada Tuhan. Kau berkarunia iman, kesembuhan ilahi, mujizat Tuhan. Oh, mata karabasiki arabo, hikata karabasekerea, hikata karabasekerabu, hikata karabayara yara rarabo sekere. Mata karabayara bayara basekere. Oh, karabayara bayara basekerabu. Hikata karabasiki araya raya raya rabaya rabada karabaya rada karaya rada da 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 da. Siada da 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 da. Sikara da 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 da. Oh, da 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 da. Lawatanmu, kami butuh lawatanmu. Mata karabasik yara 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 boshekere. Yara bayara nakara bayara yara basik yara 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 bayara bayara basik. Ikata karabayara bayara 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 bayara. Sik yara bayara yara yara da 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 da.
Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tergerak untuk berdoa, memimpin doa, silakan. Silakan. Biarkan karunia itu bekerja. Silakan, jangan takut. Kalau saya tahu ada yang didorong oleh Roh Kudus untuk berdoa. Silakan, silakan. 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 Jangan takut kalau ada dorongan Roh Kudus. Saya minta. Jesus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Jesus. 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 Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Roh-Mu ada di tempat ini. Teruslah Roh Kudus. Biar terjadi revival untuk gereja ini. Terjadi terobosan untuk umat Tuhan. Semua yang melayani Tuhan mengalami terobosan. Seluruh jemaat Tuhan mengalami terobosan dalam hidup mereka. Mereka akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus yang ditandai dengan tanda-tanda heran dan kuasa Tuhan. Oh, matakarabaseke arabo ya rabaya rabase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah bekerja. Teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Dalam doa-doa pribadi kami. Mungkin yang sudah lama tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Tapi pada hari ini mengalami terobosan. Dan kami percaya ada pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami baik-baik oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih untuk lawatan-Mu, ya Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur. Teruskanlah pekerjaan-Mu di tempat ini. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Teruslah Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus akan terus ada dalam kehidupan mereka. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, yang bersuka cita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Yes, biarkan Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati kita. Biarkan kita tetap dengan sepenuh hati membawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Meskipun kita dalam melewati masalah apapun itu, kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus. Karena kita yakin percaya Roh Kudus Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita masuk dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Yesusku yang baik. Buat lawatan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami di tempat ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan apa dan maksud tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarkan Roh-Mu terus Tuhan berada di tengah kami, berada di jemaat-Mu di tempat ini. Biarkan kami memelihara Roh-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati keluarganya. Dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau pakai dengan dahsyat, Engkau berikan marifat, kebijaksanaan. Engkau tuntun kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarkan hari lepas hari jamahan Tuhan dan dahsyat terjadi di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, anak istrinya. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Yesusku. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu akan memberikan taburan kami, persembahan kami. Biarkan itu berkenan di hati-Mu Tuhan dan membantu pekerjaan pelayanan di tempat ini Bapa. Engkau berkati persembahan jemaat-Mu Tuhan yang masih ada kepada mereka. Engkau jadikan bendahara yang baik. Biarkan bisa mengelola dengan baik. Engkau cukupkan segala keperluan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, Roh tercurah dari surga. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, yes. Bumi bersuka cita, Kau tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibagikan, Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan untuk pengumuman minggu sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10, Puri, Todopuli, dan wilayah Komsel GBI Okumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua
meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Dayak, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Ibu Gembala berterima kasih kepada Pendeta Hence Bekomstan untuk pelayanan firman Tuhannya pada siang hari ini. Dan untuk pengumuman tambahan, untuk hari Selasa kita ada Komsel gabungan jam 7 malam di tempat sini, gereja. Dan selanjutnya untuk hari Rabu ada latihan atau training vokal bagi pelayan Tuhan yang sudah terlibat dan mengambil bagian untuk melayani di gereja GBI Oikumene. Mungkin pengumuman tambahan demikian. Dan bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kami mengucapkan selamat datang. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali lagi bersama kami di tempat ini bagi belum memiliki gereja tetap. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dia segala pujian, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagi Tuhan hormat dan segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Di mana juga ya Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Bahkan lebih daripada itu Tuhan,
Roh-Mu telah menjelma masuk ke dalam loh hati kami, yang menjadikan kami kuat untuk menghadapi situasi keadaan. Kami sangat yakin dan percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami mampu dan kuat dan dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami tidak akan takut lagi ya Bapa. Tapi Roh Kudus yang membangkitkan keberanian kami karena telah membaharui hati pikiran kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Pakailah hidup kami. Jadikanlah kami alat-Mu. Jadikanlah kami perkakas-Mu. Utuslah kami, inilah kami. Anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Karena di saat ini kami telah dikuatkan. Bahkan dibaharui dengan kebenaran firman-Mu. Teristimewa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-Mu. Kami tetap serahkan semuanya kehidupan hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi terus hamba-Mu. Baharui kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu. Agar di mana Engkau Tuhan utus hamba-Mu. Di dalam tugas-tugas pelayanan apapun bentuknya. Biarlah terjadi di situ pengurapan-pengurapan. Daripada Allah sendiri. Yang akan berbicara lewat kehidupan hamba-Mu, lewat mulut bibir hamba-Mu. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya menjadi keberkatan adanya. Olehnya Roh Kudus tuntun terus ya Bapa. Pertetapkan hatinya di dalam panggilannya Tuhan. Demikian pula kami Tuhan. Lewat pelayanan hamba-Mu. Pertetapkan hati kami juga ya Bapa. Untuk mengenal panggilan kami secara khusus. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di saat ini pula Tuhan kami mau bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhanlah yang menjadikan kami kuat. Karena Tuhanlah yang menjadikan kami ada. Sehingga kami dapat bersekutu satu sama yang lainnya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa. Bagi jemaat-jemaat kami. Berikanlah terus kesehatan, kesatuan di dalam Tuhan tempat ini. Agar kami Tuhan bahu-membahu untuk membangun kerajaan-kerajaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami satu sama lain. Bahkan Tuhan kami mengembangkan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Olehnya Tuhan berikanlah kami kesehatan, satu roh agar kami Tuhan dapat kuat kembali dan bangkit di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Teristimewa Tuhan para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini ya Bapa. Pertetapkan hati kami Tuhan. Persatukan hati kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar tanggung jawab ini Tuhan kami dapat lakukan, laksanakan. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah lewat pelayanan kami Tuhan menjadi keberkatan adanya. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan kami percaya lewat pelayanan ini semuanya terberkati adanya. Jemaat-jemaat kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami sangat yakin dan percaya kami tidak akan kembali dengan hampa. Tetapi kami kembali dengan membawa berkat damai sejahtera Allah. Dengan kuasa Roh-Nya yang kudus yang memampukan kami. Sehingga Tuhan di dalam keluarga kami ada kedamaian, ada sukacita, ada berkat. Karena Roh-Mu yaitu Roh Kudus yang telah mempersatukan kami. Yang mengubah kami, sikap, perilaku dan tutur bahasa kami. Sehingga kami Tuhan
menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan bagi gembala kami di tempat ini. Kiranya Bapa Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan. Berikanlah terus hikmat Tuhan. Urapi terus hamba-Mu di dalam tanggung jawab, di dalam pengembalaan tempat ini. Dan biarlah semuanya Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Anak cucu mereka Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan juga terjadi dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanan apapun bentuknya, kiranya Bapa Engkau memberkati adanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Demikian kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam rencana dan rancangan, biarlah kiranya Tuhan Engkau membukakan hati pikiran para pemimpin kami. Mulai dari pusat sampai daerah terpencil Tuhan. Biarlah hikmat daripadamu Tuhan senantiasa mewarnai kehidupan para pemimpin kami. Agar Tuhan, bangsa negara kami ini Tuhan, semuanya mengalami sukacita daripada Allah. Karena Engkau ada di dalam hidup para pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Tuhan lingkungan di tempat kami ini berada. Biarlah kiranya kasih penyertaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan lingkungan kami ini. Kompleks ini Tuhan. Dan biarlah semuanya ada kedamaian daripada Allah Bapa. Sukacitamu Tuhan senantiasa mewarnai kehidupan mereka. Tetangga-tetangga yang ada dimanapun kami berada. Biarlah semuanya Tuhan diterangi dengan sukacita Allah. Karena kehadiran kami. Kami sangat percaya dan kami imani. Berkat Tuhan akan tercurah. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di kota besar, daerah terpencil, sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Yang saat ini dalam tugas pelayanannya, Tuhan urapi hamba-hamba-Mu. Dan biarlah setiap Tuhan, kalimat yang keluar dari mulutnya akan menjadi berkat. Karena itu adalah firman Allah. Sehingga semuanya keberkatan adanya. Berkati mereka Tuhan dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka ya Bapa dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berikanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau pun kebahan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat sukacita, berkat keberhasilan, berkat yang benar-benar Tuhan kami boleh alami dalam sepanjang hari hidup kami. Sebab sampai hari ini kami ada sebagaimana ada karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kembalilah dengan sukacita dan bawalah berkat daripada Allah Bapa akan menyertai perjalanan hidup kita ini hari, besok dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat ini.
segenap jemaat GBI Komando, kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus
Haleluya. Amin. Baik, yang mengambil bagian untuk pelayanan hari ini, mari kita maju ke depan, kita doa dulu.